Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Klinik Rizka Medika, bagaimana kabar kita sore hari ini? Ya, semoga kita semua dalam sehat walafiat, ya, selalu diberi kemudahan Allah SWT di dalam seluruh aktivitas kita, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ya, sambil kita nunggu lagi ya pemirsa yang lain, baru kita mulai. Alhamdulillah ya, kita sudah dibersamai oleh salah satu dokter kita, ya, dokter di Klinik Rizka Medika. Baik, sebelum saya perkenalkan ya, alhamdulillah ya, acara ini bisa kembali live ya. Setelah beberapa lama waktunya kita vakum karena beberapa dan lain hal. Serta kemarin juga, pekan kemarin kita mau live, tapi ya pada Allah kita juga disibukkan sama kegiatan kita, dan kebetulan ya dokter ya, kemarin kita di Klinik Rizka Medika mengadakan sunatan massal kebetulan pakai metode smart clamp ya. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, sahabat Klinik Rizka Medika yang sama-sama berbahagia, dan semoga kita semua selalu sehat. Pada kesempatan hari ini saya dibersamai oleh dokter ya, kebetulan saatnya dokter gigi ya, dokter gigi. Beliau namanya Dokter Tias, tapi mungkin supaya lebih enak kita komunikasinya, sahabat sekalian juga paham dan kenal ya, kan biasanya tak kenal maka ta'aruf, maka kita saat ini akan tahu sama Dokter Tias ya. Mungkin Dokter Tias bisa memperkenalkan biografi singkatnya, dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih sebelumnya dokter. Perkenalkan, saya Dokter Gigi Tias yang bertugas sebagai dokter gigi di Klinik Utama Rizka Medika. Betul kata Dokter Pahit, tak kenal maka ta'aruf. Jadi supaya lebih mengenal saya, sahabat Klinik Utama Rizka Medika bisa langsung datang saja ke klinik, nanti kita kenalan lebih lanjut. Masya Allah, langsung dokternya, jadi tidak mau online dokternya. Ini benar-benar sesuatu yang surprise. Tadinya beliau saya harapkan itu mau perkenalan, ternyata kalau mau kenalan boleh langsung datang ke klinik ya. Sahabat Klinik Rizka Medika ya, itu tadi yang profil singkat beliau. Kalau sahabat sekalian mau ketemu, mau kenalan, boleh ke Klinik Rizka Medika ya, di Poli Gigi ya, dokter ya. Iya. Ya, baik, dokter, kita saat ini diberi materi gitu ini. Materinya kalau buat dokter umum mungkin ya enggak familiar dokter ya. Tapi kalau buat dokter gigi ini sebenarnya penyakit ya yang memang hampir semua orang mengalami, dokter. Ya, sangat jarang ya dokter. Jarang sekali orang yang tidak alami sebenarnya. Bisa berapa persen aja dokter? Mungkin dokter nanti bisa menyampaikan bagaimana pasien-pasien, berapa banyak sih pasien ya di Indonesia atau di dunia ini yang mengalami itu. Tapi bolehlah dokter, kalau kita berbicara karies. Mungkin dokter, supaya sahabat ini lebih mengetahui dokter ya, apa sih sebenarnya karies itu? Ya, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya karies itu. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi ini sangat sering sekali terjadi ya, dokter. Kalau bisa dibilang dari 10 orang itu 9 orang mengalami karies. Masya Allah, jadi 10% ya dokter ya? 90% dokter ya? Betul. Sangat banyak sekali. Jadi untuk karies itu sendiri, untuk sahabat Klinik Utama Rizka Medika ya, untuk karies sendiri itu adalah salah satu penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan karena luruhnya, atau bahasa medisnya itu demineralisasi, tapi untuk bahasa ya teman-teman supaya lebih mudah memahami dok ya, itu ya luruh lah, istilahnya itu luruh dari kandungan jaringan keras gigi itu sendiri. Jadi untuk gigi ya, kita harus ketahui dulu dok bahwa gigi itu ada lapisan-lapisan. Masya Allah, ya. Itu dokter ya, bukan kayak besi itu dokter ya, hanya satu besi, tapi kalau itu ada kayak kan gigi kalau tidak salah hampir sama dengan tulang dokter ya. Betul, bahkan lebih keras. Jadi yang namanya enamel gigi itu adalah jaringan paling keras yang ada di tubuh manusia. Masya Allah, lebih keras dokter ya? Lebih keras karena makanya
gigi itu Betul. bisa gigit tulang gitu dokter, tulang ayam. Tapi kalau namanya diperiksa ya mudah dokter ya. Bahkan kalau ini tulangnya tidak diperiksa bisa hancur dengan gigi Iya, kita. betul. Baik. Jadi gitu dok ya. Jadi karies itu memang luruhnya atau memang apa ya, rusaknya elemen gigi gitu ya, dokter ya. Bagian-bagian dari gigi yang keras itu mungkin bahasa mungkin kalau kita kan keropos gitu dokter. Betul. Kalau roposan gitu dokter ya. Kalau besi itu betagar lah, bahasanya bahasa jadi betagar atau kekerasan. Jadi kalau di gigi itu namanya perubahan ya dari itu ya, devisualisasi tadi. Baik dokter, sebelum kita lanjut dokter ya, kita sapa-sapa teman-teman sahabat Liquiskia dokter ya. Baik, di sini ada Mas Tohar. Hai Mas Tohar, bagaimana kabar Mas Tohar? Ada Mbak Melisa, ada Indah, Bu Indah, ya. Ada apotik, wah, masya Allah teman-teman di apotik Semangraya juga ini sambil melayani pelanggan masih sempat ya dokter sambil lihat live kita ya, masya Allah. Ada Ibu Linda, ada Pak Ali nih, masya Allah Pak Ali ini owner minimarket Simpang Raya. Masya Allah, beliau juga sempat hadir dokter ini. Ada Tri Pratiwi, ada Mbak Putri Dwi Cahyani. Ya, Mbak Putri Dwi Cahyani ini orang dari Makassar nih sepertinya Mbak. Nah, dokter. Jauh ya dokter ya. Makassar ini. Ada Sri Haryani, Mbak Tri. Terus ada siapa lagi dokter ini ya, banyak dokter yang sudah mulai bergabung nonton ini meng-up acara kita. Masya Allah, terima kasih teman-teman sahabat klinik Liquiskia Medica. Ya, ada Mbak Rizkyani, Nur Hidayah, Mbak atau Bu nih, saya kurang tahu tuh. Ada Wia Usman, ya, ada siapa lagi dokter ini? Ada Mbak Rani Marlisa ya, tinggi ini Mbak Rani nih. Kebetulan dia sambil kerja mungkin ya, atau pulang kerja, ya beliau kebetulan di counter ini ya, dekat klinik, masya Allah ya, itu ya. Semoga teman-teman sahabat sekalian ya bisa tetap fokus sambil kerja, walau yang masih kerja yang sudah di rumah sambil mengerjakan aktivitas rumah bisa sambil mendengarkan acara live bincang-bincang kita di Facebook Klinik Liquiskia Medica. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua dokter ya. Baik dokter, setelah tahu kita karies dokter ya, penyakit itu ya, itu biasanya kan dokter kalau boleh tahu itu gejalanya apa sih dokter? Dan bagaimana proses terjadinya dokter? Bisa dijelaskan ke kami dokter, orang-orang awam ini atau yang tahu tapi baru sekilas biasanya kok ada titik hitam tapi kok belum ini karies seperti itu. Gimana dokter? Ya, jadi begini dok. Kalau untuk ini kita prosesnya dulu dok ya, biar tahu gimana nanti gejalanya begitu kan. Jadi untuk prosesnya itu kita kan biasanya makan nih dok, makan saat makanan itu kita makan itu masuk ke dalam rongga mulut. Pada sesaat setelah kita makan itu ada yang namanya plak dok, nempel di permukaan gigi. Oh plak itu ya? Betul. Jadi plak itu bukan hanya di pembuluh darah yang dibuatkan nanti. Betul. Oh gitu. Jadi di gigi ada plak dokter ya? Iya, tapi kalau untuk di gigi plak itu isinya adalah mikroorganisme. Bukan hanya tempelan kayak di pembuluh darah kan ada masih lemak tuh dokter. Iya. Berarti di situ berarti plak itu berarti mikroorganisme dokter ya? Iya, karena di dalam rongga mulut kita ini ada mikroorganisme atau flora normal dok. Flora normal. Iya, normal. jadi secara alami itu ada di dalam rongga mulut. Betul. Ya. Tetapi pada saat plak itu terbentuk dan menempel di tadi permukaan gigi, dia berinteraksi dengan bakteri. Bakteri yang flora normal tadi. Kebanyakan sih makanan ini tuh kan manis terutama dok ya, bukan nempel. Kalau itu tidak kita bersihkan, dia nanti berinteraksi dengan flora normal atau bakteri yang ada di rongga mulut tadi menjadi semakin banyak. Yang tadinya normal jadi abnormal akhirnya. Nah, karena abnormal itu menyebabkan pH di dalam rongga mulut kita ini jadi turun dan asam. Nah, karena pH-nya asam, itulah yang membuat yang tadi sudah kita jelaskan tadi dok ya, kita bahas luruhnya mineral di dalam elemen gigi tadi ya. Betul. Jadi dia kalau pH normalnya itu kan 6 sampai 7 dok ya. Tapi kalau dia turun bisa di bawah 5 itu akan luruh. Jadi nanti tandanya itu seperti yang dokter bilang tadi,
bisa warnanya kehitaman Oh gitu ya. atau kecoklatan. Kelihatan gitu ya. Tidak harus keras dok, lembek itu sudah jadi awal tanda bahwa itu betul adanya karies dan calon lubang. Kalau lubang. Betul. Wah, berarti bahasa kasarnya itu kalau karies itu gigi yang hitam itu menyebabkan lubang itu dokter ya. Masya Allah. Jadi teman-teman harus menjaga pH di dalam program kita jaga dokter ya. Iya. Bukan hanya ternyata gigi juga kalau asam itu bisa kropos. Ya bisa mineralnya bisa berkurang dokter ya. Seluruh, ya. Bukan hanya sahabat sekalian ya. Kok kita kenal saya besi itu dikasih asam, zat asam itu bisa rusak. Ternyata giginya seperti itu. Iya. Ya, tapi ya kita harus itulah ya penyebabnya. Jadi sebenarnya penyebab utamanya dari kita dokter ya. Iya. Dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu dokter ya. Baik. Tadi itu ya penyebabnya proses terjadi karies itu jadi bukan itu bisa terjadi dalam waktu singkat atau lama dokter ya? Nah, begini dok. Jadi untuk karies itu sendiri dok, tidak bisa langsung karena satu hal terjadi begitu Betul, dok ya. betul. Jadi itu ada 4. Begitu. Ada Ya, 4 ya? Yang pertama itu Bisa 5 enggak dokter ya? Ya, Bisa 5 enggak? boleh nanti saya tambahin gitu. satu buat dokter. Saya tambahin satu ya. Jadi Baik, yang silakan, pertama itu dari giginya, hostnya. Oh, bos ya? Iya, Jadi kita kan tubuh kita sendiri. Jadi bos ini bahaya dokter ya? Iya. Kalau gigi ya dari giginya, kemudian dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, Betul. kemudian bakteri tadi yang sudah kita jelaskan mikroorganisme ya, dari mikroorganisme, kemudian time atau waktu, dan bonus lah untuk dokter tadi saliva. Oh gitu. Iya. Jadi untuk host itu sendiri atau gigi, apabila gigi kita ini memang sudah istilahnya itu kurang kalsium lah dok. Betul, Dan- betul, betul. Nah itu akan lebih mudah juga terkena karies. Kemudian juga untuk makanan dan minuman seperti yang tadi manis-manis yang seperti itu juga berpengaruh. Lalu bakteri dan waktu. Jadi apabila di antara 5 yang saya sebutkan tadi itu tidak ada salah satunya, itu tidak bisa terjadi. Itu harus empat-empatnya ngomongin dokter ya? Ya harus Tadi, lebih lah. Ya, kira dokter gigi ya dokter ya. Kalau dari gigi ada pakai lubang lagi dokter ya. Nah, betul. Jadi hal itu penting. Jadi sama dengan pemirsa sahabat klinik. Jadi kalau misalnya tidak ada hostnya ini, ya bubar juga acaranya ya. Bubar. Sama dengan kalau Saya ngomong sendiri. Bingung. gitu dokter ya. Jadi memang harus ada empat pemirsa sekalian sahabat klinik. Jadi untuk bisa terjadi karies itu dokter dia tadi sampaikan ada hostnya yaitu gigi sendiri, terus ada makanan, sisa makanan yang bisa menyebabkan refleks tadi itu. Ya. Terus yang ketiga ada mikroorganisme, ya dokter ya. Berarti ada bakteri. Kalau ada bakteri, walaupun ada makanan, ya nggak ada Ya, masalah dokter ya. nggak masalah, ya. Betul. Waktu itu time ternyata itu tidak terjadi dalam waktu singkat dokter ya. Sudah proses waktu lama ya. Itu jadi kalau misalnya sahabat sekalian itu lupa gosok gigi sekali nggak apa-apa dokter. Tapi kalau hari-hari lupa namanya bukan lupa, disengaja. Iya. Ya pengen ya kalau dia gitu dokter berarti dia pengen ke dokter gigi ya. Kebaikan itu Pengen saja. Dan yang kelima tadi yang sampaikan ada saliva dokter kerja. Ya, salivanya tadi. saliva di rongga mulut. Jadi di dalam mulut kita ini dok, selain ada bakteri baik tadi yang bisa jadi jahat kalau kita terlalu banyak makan manis, itu juga ada tentara atau imun. Jadi selain di tubuh kita secara keseluruhan, di dalam rongga mulut kita itu juga ada imun. Ya, kalau di medis itu namanya sekresi IgA. IgA. Jadi itu salah satu yang membuat pH di dalam mulut atau menjaga pH di dalam mulut kita itu tetap normal, dok. Jadi harus ada tetap dijaga pH tubuhnya ya, supaya tidak terlalu asam. Iya. Ya. Semua itu kalau lebih kelebihan dan bagus, Iya. ya karena kurus itu orang dokter ya. Kalau kelebihan juga, kalau kekurangan dari kurus dokter ya. Ya, kalau kelebihan dari gemuk ya. Jadi sama dengan di dalam tubuh, jadi proses keseimbangan sangat penting ya. Betul, baik, terutama pH tubuh ya. Mungkin tim bisa bantu sedikit ya. Itu tadi dokter ya. Jadi memang ada 4 yang proses terjadinya, terus penyebabnya juga sudah dokter sampaikan tadi ya. Terus dokter ada pertanyaan dokter ini yang penting lagi dokter yang mungkin boleh tadi kan saya sampaikan penyebabnya apa, bagaimana proses terjadinya.
kalau sudah terjadi, dokter, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, dokter? Kalau sudah terjadi lubang atau karena kadang-kadang kita dokter itu kita pasien dokter ya, kalau kita sudah lubang, kita tahu ini karies, ini lubang gini. Tapi ada yang mungkin sedini mungkin dokter, kita mendeteksi itu bahwa karies dan bagaimana, apakah nunggu itu ada lubang atau secepatnya kita akan datang. Nah, ya begini dok ya. Jadi untuk kalau sudah terjadi nih gimana? Ini nanti ada hubungannya dengan ini dok, kontrol ke dokter gigi. Oh gitu. Ya, jadi kontrol dokter nggak bisa betul. dikorek sendiri dokter ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Mungkin dikorek bisa, tapi tidak menyelesaikan masalah dok. Betul. Karena kita jangan menyelesaikan masalah dengan masalah dokter ya. Iya. Jadi ada menyelesaikan masalah, jangan sampai muncul masalah baru. Iya. Silakan dokter. Jadi untuk biasanya ya kalau sudah karies dok, itu kita lakukan penambalan dok. Tambah ya. Iya, itu untuk karies yang sebatas tidak terlalu dalam. Jadi karies itu sendiri dok ada tahapannya dok. Ada tahapannya? Ya, nah, ini yang kita jelaskan Nah, nanti, boleh dok dok. ya. Jelaskan sekalian supaya sahabat klinik Rizky Medica ini paham dokter. Apakah kadang-kadang gini dokter ya? Dia datang sekali datang udah dokter. Betul. Tapi kalau kita sudah tahu dokter bagaimana karies sendiri dan bagaimana perawatannya dokter dengan pengobatannya, mungkin dokter nanti enak dokter menyampaikan, tidak perlu disuruh dibujuk-bujuk untuk kontrol lagi, tapi pasien itu sudah mau datang. Silakan dokter. Ya, jadi untuk karies kalau sudah terjadi, untuk yang masih sebatas tipis-tipis di enamel tadi dok ya yang sudah kita bahas, itu bisa langsung dilakukan penambalan. Jadi teman-teman bisa langsung aja datang ke klinik, nggak usah pakai lama, langsung bisa diproses, dibur, dibersihkan dok ya, lalu dikasih bahan tambal, ditambal. Dan apabila sudah dibiarkan aja nih dok, nanti aja malas gitu misalnya, Ya, dia bisa terus berjalan. Jadi penyakit itu kalau sudah nempel di tadi yang kropos itu dok, dia akan terus berjalan menggerogoti mineral giginya sampai ke lapisan yang lebih dalam gitu. Nah, lapisan di tengah ini, lapisan yang di tengah dok ya. Jadi ada 3 enamel, dentin ini yang di tengah dok. Kemudian yang paling dalam itu pulpa atau yang isinya pembuluh darah dan saraf itu gigi. ya. Wah, makanya kalau sudah nyampe itu biasanya nyeri gitu. Nah, ya. betul. Jadi kalau masih di enamel itu biasanya ngilu dok. Belum ngilu aja, Ya, ngilu aja ya. baru ngilu. Tapi kalau sudah lebih dalam, apalagi dekat dengan saraf giginya, itu udah nyut dok. Ya, kalau minum es atau langsung Wah, udah Nah. bisa sampai ke kepala sakitnya dok. Gitu ya? Betul. Kalau saya dulu pernah waktu kecil, bukan sampai kepala, sampai kaki sakit dokter. Itu kayaknya yang lain dok. Aneh itu, bolong sambil injek paku. Iya, bisa ya dokter ternyata ya. Itu ternyata ada paku di bawahnya. Silakan dokter. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah sampai ke saraf giginya, mau tidak mau kita harus lakukan yang namanya perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar ini dok tidak bisa sekali datang seperti yang tadi masih lubang yang kecil itu dok. Enamel itu tidak bisa ya. Betul, tak bisa. Kalau sudah, berarti kalau enamel langsung dokter ya. Bisa Ya, mungkin bisa. dokter datang kontrol. Yang tentunya sebelum kontrol gosok gigi dulu ya. Daripada gosok gigi nanti. Jadi nanti langsung dibor, langsung ditambal permanen dokter ya. Betul. Bisa, itu tidak perlu balik lagi bisa dokter ya. Bisa. Oke. Terus kalau masuk di dentin dokter sampai di pulpa tadi dokter. Nah, itu kita harus bersihkannya sampai ke saluran akarnya dok, karena infeksi bakterinya sudah sampai ke bawah, makanya biasanya itu bengkak dok. Oh gitu. Iya. Yang bengkak itu berarti sudah masuk sampai ke Saluran akar gitu ya. giginya. Tapi kalau dia belum bengkak berarti masih di atas ya dokter ya. Iya, Masih di betul. luar-luarnya lah katanya. Betul, tetapi kita nggak bisa deteksi sendiri ya dok. Nanti di rumah teman-teman langsung, oh ini belum sampai kok, belum bengkak. Bukan Oh, berarti iya. seperti itu dok. Betul. Bisa jadi kita tidak melihat memang dok, kan lubang tak kesat mata. Betul. Jadi masuk, kita diamkan, santai aja, ternyata bengkak. Jadi lebih baik di rumah. Dan untuk ini informasi aja dok ya. Kita kan lebih baik mencegah dok ya. Betul, betul. Atau kalau bisa kalau udah sakit jangan sampai lebih parah. Betul. Karena kalau untuk gigi sendiri semakin parah itu akan menghabiskan dana semakin banyak. Oh gitu dokter. Semakin iya pasti dokter ya, karena Iya. pertama datang tembel langsung selesai aman. Ini kalau sudah perawatan, kadang-kadang perawatan itu cukup sekali atau gimana dokter? Kalau untuk perawatan bisa bolak-balik 3, 4, 5 kali dok. Dokter, dokter. Kasus ya. Lumayan dokter ya kalau begini. Lumayan. Waktu juga Waktu kita juga, perlu betul. luangkan. Jadi sahabat klinik, kalau memang terindikasi kita kena karies, jangan lama-lama dokter ya. Berarti langsung saja, jangan pikir, karena kok lama-lama kadang tidak ada waktu, tidak ada sempat, tolong sempatkan. Karena kalau sudah sampai ke saluran akar, berarti bengkak, nyeri, dan bukan itu saja tadi.
biaya yang harus dikeluarkan sangat banyak. Jadi jangan nunggu-nunggu. Jadi nggak apa-apa dokter ya, saya endorse ke dokter gigi kan lumayan dapat berapa persennya. Baik dokter, terus gini dokter, apakah semua karies itu bisa ditambal? Ya, begini dok. Jadi tadi kan kita sudah tahu dok, kalau untuk yang parah seperti apa, Ya. sudah sampai ke saluran nafas. Betul, betul. Jadi kalau untuk karies itu sendiri, dia ada berbagai macam. Tambalan itu sendiri juga ada macam-macam dok. Oh gitu ya? Jadi kalau untuk mungkin masih sangat awam ini dok. Jadi kalau untuk tambal sendiri itu, kalau untuk yang langsung tambal permanen yang seperti masih lubang yang kecil tadi, itu bisa. Cuma kalau sudah parah, nggak bisa dok. Jadi kita lihat dulu dok. Jadi jaringan enamel atau jaringan keras gigi tadi dok. Betul, betul. Kalau sisanya itu sisa kecil, tak bisa kita tambah langsung. Jadi kita perlu bantuan laboratorium untuk membuatkan duplikat giginya. Betul. Iya. Ini setelah perawatan dok ya. Perawatan, dokter, Kalau ya. kita tambalan juga, cuman itu yang tidak langsung, bukan yang langsung gitu dok. Jadi harus nunggu dicetak dulu seperti itu. Itu harus kita dulu ya. Jadi lebih lama lagi prosesnya. Dokter, kalau misalnya nih gigi nih udah, biasanya kan ada mahkotanya gitu ya. Betul. Betul. Kalau mahkotanya sudah habis atau tinggal Habis. pangkangnya, Ya. bisa ditambah nggak dokter? Atau bagaimana prosesnya dokter? Jadi kalau sisa apa ya, kalau bahasanya Tunggul ya? Bahasa tunggulnya. Kalau sisa tunggul dok, itu say goodbye dok, bukan goodbye harus dicabut, itu bukan dok ya. Iya. Jadi begini dok, teknologi kedokteran gigi itu sudah alhamdulillah sudah sangat maju ya dok. Kalau untuk di klinik yang memang lengkap dok ya, jadi untuk yang sisa tunggul itu masih bisa dipertahankan dok. Oh gitu. Iya, jadi nanti nggak harus dicabut, dokter, nggak ya? harus, tapi harus dirawat dulu ya, rawat saluran akar tadi dok. Waduh, berarti Disterilkan. memang butuh tenaga. Dokter mungkin kita nggak bahas itu dokter ya, karena kita bahasnya kita batas dan karet dokter. Kalau itu nanti kita tunggu live selanjutnya dokter. Masya Allah. Dokter, sebelum kita lanjut dokter, kita mungkin sapa-sapa ya teman-teman kita dokter. Ini ada beberapa yang salam dokter, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada pertanyaan dokter. Bentar, dokter, coba saya scroll dokter. Ini ada beberapa pertanyaan dokter. Yang pertanyaan, wah dia semangat dokter, insya Allah dokter semangat. Terima kasih. Tadi hujan-hujan ya. Nah ini ada dari Pak Asad Ali. Halo Pak Ali, gimana kabarnya? Semoga sehat Pak Ali. Assalamualaikum dokter, apakah menggosok gigi keras-keras dapat merusak gigi atau sebaiknya membantu membuang plak gigi dokter? Silakan dokter. Ya, Ini ada Pak Ali dokter ini. Pak Ali ya. Ya. Jadi begini Pak, untuk sikat gigi sendiri itu selain tadi kan keras apa enggaknya gitu Ya, betul. kita harus pilih bulu sikatnya juga dong. Harus ada pemilihan Iya. dokter ya. Ya sembarang sikat gigi jadi pakai dokter ya. Ada spesifikasinya dok. Oh, gitu. Cara memilih sikat gigi yang baik. Oh, Gitu. Ya. Jadi kalau untuk kalau bisa dok ya, Bapak Ali ya. Pak Ali. Pilih yang bulunya halus. Oh, harus halus Pak Ali. Ini tidak boleh kasar ya. Beda dengan sapu icuk gitu ya, beda ya. Jadi kalau sapu juga kan ada dokter ya. Sapu icuk, sapu itu bisa yang dipakai di lantai kasar, ada yang lantai halus Ya. ya. Di rumah itu berbeda dokter ya. Kalau aku kasar ya, biasanya debu-debu kasar, halus mungkin debu kecil aja. Ya. Berarti kita harus diawali kalau misalnya belum ada masalah itu dokter ya pakai sikat gigi ya dengan bulu yang halus dokter ya. Betul, bulunya halus, ujungnya kecil, jadi bisa masuk sampai ke belakang dok. Oh gitu dokter ya. Iya, itu juga untuk supaya lebih mudah membersihkan karena dia halus dan juga tekanannya dok. Jadi kalau kita tekan itu enggak traumatik dok. Oh, nggak traumatik ya? Iya, jadi kalau untuk penekanan sikat gigi yang keras, mau sekeras apapun tapi caranya salah, itu percuma dok. Oh percuma, berarti walaupun kan asumsi di tengah-tengah masyarakat dokter itu kalau semakin cepat bekerja saya itu bisa cepat hilang gitu dokter. Ternyata tidak. Berarti walaupun dia keras, Iya. ya kasar lah Iya, bulunya ya. Tapi cara ngikatnya tidak tepat, tidak bisa dokter ya. Iya, Walaupun jadi- sebenarnya dengan bulu yang halus, tapi tepat cara pemakaian Betul. ngikatnya itu bisa menyelesaikan dokter ya. Betul. Masya Allah. Jadi itu ya sahabat sekalian, bukan dengan kerasnya kita yang gosok, tapi kita harus tahu bagaimana. Nah dokter, kan dokter bagaimana dokter yang bagus ini? Boleh disampaikan dokter. Biasanya kalau dokter kan menyampaikan ke anak-anak kecil, Betul. ini tidak apa-apa dokter ya. Siapa Nggak tahu apa-apa. dari kita ada yang
belum begitu paham atau sudah ngerti tapi belum paham dokter? Silakan. Ya, jadi kita nggak pakai Phantom ya. Kalau pakai Phantom lebih enak. Oh iya. Jadi kalau untuk cara sikat gigi yang benar itu tadi kan dari cara pemilihan sikat giginya dok ya. Ya. Ya, kemudian pasta giginya. Pasta giginya kita pakai yang berfluoride dok. Oh, berfluoride. Ya, banyak itu namanya Pepsodent dan teman-teman itu dok. Oh. Kemudian untuk cara sikat giginya kita letakkan itu bukan lurus begini ya dok. Agak dimiringkan 45 derajat masuk ke dalam sulcus gigi pak gusi. Oh gitu. Jadi nanti bisa makan gigi gusi itu dok Ya, agak- turun ya. Gini dong Iya, namanya. keambil gitu dok. Nah, jangan buru-buru, dinikmatin aja sambil ngaca itu kan. Oh gitu. Di kamar mandi kan bersih nanti begitu dok. Kalau yang dari dalam dicongkel keluar, lidah jangan lupa ya. Ini kadang kita lupa dok, lidah itu nggak Lidah kita sikat, dok? Iya. Oh begitu dok. Lidah kan ada ini sendiri dok ya, sikat lidah sendiri. Iya, iya. Kalau enggak ya pakai sikat gigi, kan pelan aja 2 kali gitu kan. Supaya Tapi dia jangan dalam-dalam dokter ya. Kalau dalam-dalam nanti muntah ya. betul, nah, jadi begitu. Jadi kalau untuk kayak seperti Bapak Ali tadi yang keras, kemungkinan nanti kalau posisi menyikatnya salah, itu malah menyebabkan abrasi giginya. Oh gitu. Iya. Abrasi. Coba di laut aja abrasi. dokter. Betul, Gigi kayak juga anak ada. itu ya bener. Jadi gigi juga bisa kena apa yang abrasi Bisa dokter. Ya? abrasi. Ya, gitu Pak Ali ya. Mungkin kita cuma bisa tukaran handphone dulu. Ya, ya seperti tadi yang memang kita harus tahu bersama bagaimana cara sikat gigi yang baik dan benar. Jadi bukan baik aja tapi harus benar. Bukan benar aja tapi harus baik juga. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan, baik dan benar. Ya. Nah itu sahabat sekalian. Baik dokter, sebelum kita lanjut, kita jadi kasih ya apa namanya bocoran ini. Ini berita bagus buat pemirsa, buat sahabat klinik Vesca Medica ya. Pemirsa sekalian atau sahabat sekalian yang nonton live ini ada syaratnya. Kita ada bonus ini. Kita ada diskon sangat lumayan dokter. Wah, ya, sangat lumayan lumayan. Itu 20% dokter. Wah, Buat dua pemirsa, dua sahabat klinik Vesca Medica. Ya, apa diskon bleaching. Wah, nanti mungkin di akhir akan disampaikan apa itu bleaching ya, supaya kita paham. Jangan bleaching itu dikira balancing motor, mobil loh. Udah bukan ya, nanti bleaching nanti insya Allah di sesi akhir sebelum penutupan nanti akan disampaikan itu bleaching itu apa dan berapa sih besarannya misalnya kalau orang bleaching itu sehingga kalau dikali 20% berapa? Wah lumayan dokter itu ya, bisa dapat pulsa banyak itu, bisa makan banyak itu. Betul. Nah, baik dokter, kita ini ada pertanyaan lagi dokter. Ya, ada yang di atas sudah. Takutnya nanti ada yang di atas belum dijawab, nanti kita di komen dokter. Ya baik, teman-teman sekalian, sahabat klinik Vesca Medica ya, ada Mbak April, juga ada Mbak Iis, ini Mbak Siti Limatu Sadiah, Masya Allah, Assalamualaikum semuanya buat sahabat sekalian ya. Ada Dewi Kurnia, Masya Allah, terima kasih atas ya masih bergabung sama kami di live saat ini. Nah, ini ada dokter pertanyaan dari Wia Usman. Assalamualaikum dokter. Kalau sakit gigi sampai bengkak dan tidak pergi ke dokter gigi, cuma minum obat yang dibeli di apotek, apakah ada masalah pada jangka panjang dokter? Ini yang misalnya kita kan banyak dokter ya, orang yang beli sakit gigi langsung beli obat, masih untung dokter. Kalau belinya ini misalnya ke apotek, mungkin akan dilakukan edukasi. Biasanya beli ya mohon maaf di tempat-tempat memang yang memang tidak berhak untuk mengeluarkan obat-obat, bahkan ini ada label daftar merah itu dokter, biasanya yang memang nggak obat keras. Kalau obat yang label hijau yang bebas itu nggak apa-apa dokter ya, paling banter bebas terbatas, yang warna biru itu nggak apa-apa. Tapi ini biasanya kalau obat antibiotik, obat nyeri itu kan obat keras dokter, yang label merah yang hanya mungkin dibolehkan ke apotek itu pun dengan resep dokter. Betul. Nah ini pertanyaannya tadi, bagaimana dokter ketika sudah sakit gigi ya, terus ini dia minum obat terus tanpa ke dokter gigi, padahal sudah bengkak dokter. Bagaimana dokter? Jangka panjang lagi dokter pertanyaannya. Nah ini Ya. jangka panjangnya ini panjang sekali kayaknya. Panjang sekali. Jadi ada dua ya, ini jangka panjang ke tubuh karena selalu konsumsi obat kalau dia Betul. muncul Ya. bengkaknya. Yang kedua
ke giginya sendiri dok. Gigi dokter ya. Ya, jadi kalau untuk yang bengkak dibiarkan terus-menerus seperti itu, nanti lama-lama dia bisa menyebar dok. Jangan salah ya, infeksi yang ada di gigi itu dok bisa nyebar ke seluruh tubuh. Oh gitu. Karena dia tadi itu ada saraf dan ada pembuluh darah ya. Betul. Kalau saraf mungkin tidak terlalu deh. Kalau masuk pembuluh Vaskuler, darah dok. vaskuler, wah ini makanya kadang-kadang itu gini dokter ya, mungkin ya, maaf dokter ya. Ada di tengah masyarakat itu hati-hati kalau cabut gigi bagian apa sih itu nanti mata sampai kena mata. Padahal sebenarnya bukan perkara itu dokter ya, tapi ada infeksi atau tidaknya penyebaran tadi dokter ya. Betul. Begitu kan dokter kira-kira? Betul, malahan yang bikin kesarap mata itu bukan karena dicabut atau dirawat sama dokter gigi dok, Betul. tapi dibiarkan infeksinya Betul. terus berjalan. Kalau pencabutan dok ya, nggak ada hubungannya karena sarafnya sudah berbeda dok. Betul betul. Di mata sama di gigi itu Betul. sudah simpangannya udah beda dok. Oh beda ya. Nah jadi ini juga perlu diketahui teman-teman semua ya. Jadi jangan takut lah ibaratnya gitu ya dok. Nah kemudian lanjut yang tadi dok, yang berkepanjangan tadi. Iya. Nah untuk itu kalau dibiarkan dan nggak dirawat nanti lama-lama selain menyebar dok, kalaupun alhamdulillah diselamatkan Allah nih dok, Iya. goyang dan lepas. Oh gitu ya dokter. Kalau diselamatkan itu kalau diselamatkan ya. Iya. Jadi masih bukan diselamatkan dokter ya. Allah masih Iya. sayang, masih beri itu dari lepas sendirinya. Lepas. Yang enak itu kalau lepas itu pasnya makan apa dokter? Tiba-tiba pas makan kletuk ini gigit sendiri nih yang kadang lucu nih. Apa ini ya? Iya, cuma ya itu dok, masa mau nahanin, maksudnya kita harus ngerasain sakit gitu kan. Betul. Kemudian kalau untuk yang obat jangka panjangnya dok ya, kasihan ginjal di tulang dok. Iya, karena memang Dokter lebih nanti tahu. baik itu nanti akan kita bahas selanjutnya lah ya. Nah itu nanti kalau kita bahas di sini nanti siapa host siapa materi nanti bingung lagi nanti ya. Saya harusnya langsung. Baik, nanti insya Allah kita akan bahas itu. Ini ada dokter dari Soraya Al-Qadri. Nah, tadi dokter, kenapa kadang sikat gigi atau siwak gusi itu berdarah ya dokter? Terus gimana solusi? Kalau gimana dokter kira-kira pas kita gosok gigi ini nggak tahu pertanyaan pas ada karies nggak dokter? Kadang-kadang kan memang nggak ada karies, tapi pas gosok gigi atau bersiwak dokter itu juga berdarah. Solusinya gimana? Nah jadi begini, yang berdarah ini gusinya dok maksudnya Ya, ya. ini pasti gusi. Kalau gigi nggak berdarah dokter ya. Kecuali di dalam Betul, pulpa. dalam pulpa, betul. Jadi kalau untuk gusi berdarah itu macam-macam. Jadi bisa jadi karena terlalu keras, jadi dia berdarah dok. Kemudian dari gusinya sendiri memang bermasalah dok. Contoh kurang vitamin C dok. Gitu. Iya, kurang vitamin C. Kemudian juga kalkulus dok atau karang gigi. Gitu. Nah itu bisa Karena gigi menyebabkan dia- radang. Oh, radang. Gue bukan giginya yang radang dokter ya, tapi Gusi. gusinya karena bersentuhan tadi ya. Ya, radang. Kalau dia karena ada mulai ada kalkulus dok, mulai ada plak tadi dokter ya. Jadi harus dapat cepat dokter gigi ya, Betul, karena dibersihkan. plak itu juga dok selain jadi lubang tadi, Iya. kalau dia terkalsifikasi dok bahasanya itu Jadi mengeras keras itu jadi dokter ya. kalkulus. Kalkulus. Biasanya kok lihat dari orang itu banyak yang keras. Ditanya ada anak, "Lah, enggak sikat gigi kan sampai?" Sudah paling kayak saking. Nggak bisa hilang. Sudah enggak hilang, harus dicongkel itu ya. Tapi nyongkel enggak salah itu dokter ya, kayak pakai ke dokter gigi. Kalau kita congkel sendiri bisa terjadi perdarahan dokter ya. Iya. Jadi itu dokter yang memang penyebabnya dari gusi, dari peradangan atau ada yang memang plak tadi dokter ya, yang sudah terklasifikasi, ya itu yang menyebabkan peradangan dan gusi dan berdarah. Baik, jadi solusinya adalah ketika perdarahan. Ya, kalau memang sudah bersih semua dokter ya, Iya. berarti harus cari yang lain dokter. Ya. Betul, Misalnya ya. tidak ada bengkak, Iya. ya, tidak ada plaknya tadi tidak ada, berarti ada masalah-masalah yang sensitif atau bisa jadi karena terlalu keras juga pemilihan sikat gigi tadi. Kalau gitu, ya, banyak, ya. betul. Kalau itu sudah semua berarti harus cek lagi dokter ya. Betul, nanti konsultasi lagi. Ada thalassemia, ada apa lagi? Betul, Jadi panjang lagi ya. Sistemik itu Betul. berpengaruh. Baik dokter, ternyata banyak yang bertanya dokter ya, sahabat sekali. Banyak, ternyata banyak permasalahan dari gigi dokter. Iya. Dikira kalau dulu itu gigi dikiranya sangat kecil, imut aja dibandingkan kalau dokter umum semua yang percaya. Betul. Ternyata panjang ya. Kalau dulu dokter sebelum saya kuliah itu, kenapa ngambil dokter gigi segitu aja, oh, cepat kok lama betul ya. Padahal sampai sama dengan dokter umum deh. Ternyata memang kompleks ya dokter ya, masya Allah. Itu keagungan Allah dan menciptakan gigi yang kecil ini, mulut yang kecil ini, tapi memang Jadi komprehensif. ya, karena semua Semua masuk dari dalam sini. Masya Allah. Jadi karena makan masuk situ, minum masuk situ, Iya. semua ngomong pun lewat sini dokter ya. Masya Allah. Dokter, ini ada sahabat kita dokter, ada Isadu bi Ana Muslimah. Nah, bertanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Jika gigi anak-anak karies
apakah segera dicabut dokter? Ya. Silakan dokter, gimana? Ini, kalau untuk anak-anak ini agak sedikit berbeda dok ya. Berbedanya seperti ini. Kalau untuk gigi anak-anak itu kan biasanya kita sebut kembali gigi susu dok. Betul, gigi susu. Gigi susu. Jadi kalau untuk gigi susu itu dia nanti suatu saat akan digantikan dengan gigi permanen. Permanen, Iya. Tetapi kita harus ingat bahwa pada saat gigi permanen itu belum waktunya tumbuh ya dok. Jadi dia itu ada usia tertentu untuk tumbuhnya gigi permanen itu. Gigi susunya kalau bisa jangan sampai rusak dulu dok. Gitu ya. Jadi, walaupun iya. itu mentang-mentang nanti ada penggantinya biar rusak. Itu Nah. tetap dijaga dokter ya. Betul, karena nanti berpengaruh ke tumbuhnya gigi permanen itu dok. Betul. Tadi kan contohnya apakah dicabut gitu? Ya, ya, benar-benar. pertanyaannya. Kita lihat usianya dulu. Ini gigi sebelah mana, usianya berapa. Nanti apabila memang belum usianya kita tidak boleh mencabutnya dok. Iya. Jadi harus ada misalnya kalau dokter mencabut itu kita memperkirakan dokter ya kira-kira cabut ini tidak lama sudah tumbuh gitu dokter ya. Jangan sampai dicabut ternyata masih 5 tahun lagi baru tumbuh. Iya. Nah, jadi kalau sekolah jadi olokan ya. Ompong kayak gitu. Apalagi di depan dokter ya. Masya Allah. Jadi, giginya kemana? Biasanya kan gitu dokter ya. Ada ya itu. Kalau memang beda kalau lepas sendiri, kalau memang lepas sendiri waktunya pasti tidak lama tumbuh dokter ya. Kan biasanya ada anak-anak dokter karena tadi ya karena makanan yang manis anak kecil karena ibunya tidak mau repot dikasih bonbon, dikasih gula-gula permen ya, dikasih makanan yang manis-manis. Ya, habis itu tidak dipotong gigi atau paling minim sebenarnya kumur dokter ya harusnya gitu. Karena atau gini dokter biasanya kan minum susu formula. Iya, itu kan ada anak-anak dokter ya itu tidur mau tidur dikasih, padahal itu sebenarnya tidak boleh dokter ya. Nanti kan tadi manisnya tidak hilang masih nempel. Beda kalau misalnya habis dikasih minum itu ayah bundanya ngasih dia air putih. Gitu, jadi memang tidak semua harus dicabut dokter ya. Jadi masih bisa ditambah kan? Ditambah. Iya. Apalagi kalau misalnya masih 3 tahun, 4 tahun, ya tambah aja dokter ya daripada nanti masih lama ompong kasihan satu tumbuh kembang gigi, tumbuhnya gigi berpengaruh. Kedua bisa jadi tumbuh kembang badannya dokter ya, karena kalau makanan itu tidak bagus atau susah atau bahkan kadang-kadang yang harusnya bisa dicerna dengan halus dia tidak. Nah, harusnya 10 kali 20 kali dikunyah 2 kali atau ditelan, wah ini efek juga dokter ya. Jadi bunda sebaiknya memang dipertahankan gigi itu. Kalau misalnya masih belum waktunya ya tambah dokter jauh lebih bagus lagi. Itu juga kan enak kalau misalnya kita punya anak giginya masih itu semuanya senang juga kita. Anak tidak kalau sakit gigi. Nah, kalau sampai dibiarkan lubang nanti kan tumbuh sendiri. Masa depan ya. Baik dokter. Selanjutnya dokter. Ini kita dapat ya dari Yunita Setiani sih dokter. Selamat sore dokter, selamat sore Mbak Yunita. Berapa lama waktu yang efektif untuk menggosok gigi? Ini waktu dokter kira-kira berapa lama sih untuk menggosok gigi? Pertama dokter sehari itu berapa kali dokter menggosok gigi yang bagus? Iya. Minimalnya berapa kali dokter? Ini. Jadi kalau untuk gosok gigi minimal itu 2 kali sehari. 2 kali dokter. Ini ada waktu yang tepatnya itu adalah pagi setelah sarapan. Jadi bukan habis mandi langsung gosok gigi buat sarapan dokter ya. Jadi berbalik ya. Jadi makan dulu, sarapan dulu, baru gosok gigi dokter ya. Karena biasanya kita kan mumpung basah nih sekarang kamar mandi belum sarapan, gosok gigi habis itu sarapan, habis itu gosok gigi. Berarti tidak tepat gitu dokter ya. Lebih tepat lagi kalau habis sarapan. Habis sarapan. Terus yang kedua itu malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Itu wajib itu dok. Karena malam itu jahat banget bakteri itu dok dia. Karena kita tidur kan. Itu dia bekerja di dalam itu. Ada salipannya, ada semuanya muncul manis-manisnya muncul. Terus untuk waktunya sendiri 5 menit. 5 menit. Biasanya kalau saya tidak sampai 5 menit dokter. Misalkan saya dokter Muhammad itu kalau mau sholat itu gosok gigi dokter. Jadi aku belum wudhu gosok gigi dulu. Nah, jadi itu sahabat yang minimal itu gosok gigi 2 kali, waktu 5 menit sudah lama. Jadi sudah cukup waktu. Mungkin 2 menit itu bisa cukup, apalagi kalau kita sudah sering gosok gigi dokter ya. Nah dokter ini ada pertanyaan dokter lagi dokter. Kalau ini sudah kan mau tidur dokter nih. Nah, tiba-tiba perut malam itu perih dokter makan. Apakah kita gosok gigi lagi atau langsung tidur dokter? Nah, takutnya kalau gosok gigi karena kena dingin
itu nanti mata melek dan nggak bisa tidur lagi. Ini namanya dilema, Dok. Dilema ya? Iya. Tapi ya tadi, Dok, yang namanya wajib harus tetap dilakukan, Dok, ya. Jadi habis kita makan itu melakukan keroncongan nih makan. Yang mau nggak mau kita harus sikat gigi lagi, Dok, karena belakangnya udah nempel lagi, Dok. Iya, jadi emang wajib lagi, sekarang wajib ya. Boleh nggak wajib kalau sakit ya? Silakan. Jadi gitu ya, sahabat sekalian. Tadi itu baik, sahabat klinik Skia Medika, Masya Allah, ini masih ada lagi dokter pertanyaan dokter. Nanti saya belum lanjut pertanyaan saya dokter, ya kita lanjut pertanyaan pemirsa di dokter, karena mungkin teman-teman sahabat klinik ini jauh lebih membutuhkan informasi dokter. Dari Mas Tohar Kudianto dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mau bertanya ya, jika kita sudah cabut gigi, otomatis kan gigi kita masih sakit dokter. Makanan apa yang harus dihindari setelah cabut gigi dokter? Jadi kan ini cabut gigi, jadi bukan giginya Mas Tohar yang sakit, gusinya yang sakit. Giginya ada kayak gitu sudah, kan dicabut sudah. Jadi otomatis tinggal gusinya dokter, masih berdarah. Ya. Jadi dokter, berapa lama baru boleh kita makan dan makan apa yang disarankan? Jadi Mas Tohar pernah cabut gigi kayaknya. Tapi kok nggak selesai ya? Jadi kalau mau cabut gigi dong, jadi konsultasi dulu. Ya begini ya. Jadi kalau untuk cabut gigi itu namanya, nanti dokternya pasti jelasin nih pos instruksi tindakan, Dok. Pasti kita jelaskan. Oh gitu. Jadi tidak mungkin harus cabut langsung suruh pulang, pasti diedukasi dokter ya. Jadi yang pertama untuk makanan sendiri, Dok, ya. Pilih yang lembut-lembut kayak bubur gitu. Kemudian tidak perlu ngunyah gitu dulu sebentar. Ya, sebentar. Lagi kalau gigi cabut semua dokter ya. Habis, Dok. Siapa tahu pasang gigi palsu dokter, gigi palsu kan harus cabut. Biasanya kan orang tua itu ya supaya dicabut semua dokter. Biasanya gitu. Ada yang memang harus tidak bisa dipertahankan dicabut semua. Kalau baru satu. Nah ini tadi yang disampaikan karena Mas Tohar masih muda, masih ganteng, masih gagah, jangan cabut semua Mas Tohar. Cabut salah satu aja kalau sakit aja. Jadi kalau bisa dokter ya, kalau belum waktu cabut nggak perlu cabut. Kali-kali tambah lagi Mas Tohar, nggak perlu. Iya, itu nanti bikin masalah baru, Dok. Jadi makanannya yang lembut, yang teksturnya lunak gitu ya. Yang mudah, nggak perlu ngunyah keras lah. Kemudian posisi, di mana posisi dicabutnya, jangan di situ ngunyahnya. Gitu ya, harus pakai sebelah kanan, sebelah kiri dokter. Karena mungkin siapa tahu Mas Tohar punya kajian, nyoba dulu. Jangan gitu Mas Tohar. Nggak bisa, ya harus dari gigi sebelah dulu ya. Gitu. Kemudian juga kumur-kumur, jangan terlalu keras, jangan disikat di bagian yang bekas dicabut, Dok. Oh iya, karena emang terlihat itu terjadi trombus ya, supaya perdarahan itu kalau pembuluh darahnya yang tadi lepas itu terjadi nempel ya. Sumbatannya juga kalau kita gosok, sumbatannya apa? Berdarah lagi. Jadi gitu masalahnya. Ya, nanti lagi berdarah lagi. Ya, baik ini ada lagi dokter dari apoteker ya dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah hanya berkumur-kumur saja sebelum tidur cukup untuk mencegah karies gigi? Ya, begini ya, Dok. Kalau untuk kumur-kumur, tadi sudah sempat terjawab juga, Dok, ya. Jadi tidak cukup, Dok, hanya dengan kumur-kumur. Harus memang gosok gigi, karena kan kita pakai pasta gigi, Dok, ya. Kalau gosok gigi nggak pakai pasta juga nggak efektif, Dok. Oh gitu. Jadi memang harus pakai pasta gigi dokter. Pasta gigi nggak pernah dibuang. Jadi sabun sama dengan kalau misalnya kita nyuci baju, cuciannya tidak pakai sabun itu, jadi nah, lemak-lemaknya atau plastik itu tidak Kat gigi. Beda mungkin kalau yang diminum mungkin dia hanya minum kayak teh. Mungkin bisa dokter ya, bisa ada dengan kumur-kumur dokter. Begini, jadi kalau untuk misalnya nih pagi kan jelas kan gigi 100, makan siang kita dok. Oh makan siang ya. Kasihan atau makan cemil gitu. Kumur boleh. Oh kumur boleh. Kumur aja. Nggak perlu harus gosok gigi. Kalau malas gosok gigi kumur aja. Sebaiknya gosok dokter ya. Ya, kumur. Habis makan selalu gosok supaya tidak muncul plak tadi dokter ya. Kan orang ribet ya dok kalau harus, makanya kan di tempat dokter gigi juga disarankan minimal 2 kali dok. Kalau jadi usahakan setiap habis makan gosok gigi, tapi seminimal mungkin pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi setelah makan dokter ya, nanti tidur makan repot dokter. Betul. Kan biasanya ada yang bawa apa dokter itu ngopi kalau kan setelah makan ada yang mulai dokter. Biasanya yang mulai siapa? Kan saya tidak makan, saya hanya minum kopi gitu. Jadi harus dokter karena itu ada gulanya juga. Betul, gula tinggi tuh. Kopi juga ada vitamin-vitaminnya gitu dokter ya. Baik dokter. Ini masih ada pertanyaan lagi dokter, banyak sekali.
ini ada dokter, ada Sri Haryati. Assalamualaikum dokter, apakah ada cara lain yang lebih mudah untuk membersihkan gigi selain bleaching? Nah kayaknya ini belakangan dokter ya, bleaching belakangan ya, bentar ya. Disimpan dulu ya. Kita simpan dulu. Jadi apa itu marah? Assalamualaikum dokter, saya ingin bertanya apakah minum manis akan berpengaruh pada gigi tujuh? Oh iya, tadi sudah sempat dibahas ya. Jadi ada dari apotek Medika 2 dokter. Ada teman-teman tanya. Assalamualaikum dokter, kalau ingin bertanya bagaimana perawatan gigi pada pasien yang hamil dokter? Ini lagi hamil, apakah memang bisa perawatan gigi, bisa cabut atau gimana? Nah, begini. Jadi kalau untuk kondisi pasiennya hamil ya dok, itu kita kan kenal yang namanya trimester dok, trimester ya. 3 bulan pertama ya, 3 bulan kedua. Jadi kalau untuk kondisi yang aman ya, yang paling aman itu boleh dilakukan pada saat trimester kedua. Saat organogenesis atau pembentukan organ bayi itu sudah selesai. Itu jauh lebih aman. Tetapi untuk kasus darurat dok, kan nggak mungkin kita tahanin ya dok ya. Udah langsung sakit nih, itu boleh di trimester pertama atau ketiga, tapi diusahakan rekomendasi dokter kandungan ya. Gitu. Yang darurat saja dok. Pokoknya kalau trimester 1 sama 3, kalau bisa yang darurat saja. Kalau misalnya sudah trimester 3 sakit gigi, ya usahakan aja harus. Tapi kalau sakit gigi dokter, biasanya kan kalau yang gigi dia minum obat itu yang ini. Ya berarti lebih baik ditambal atau minum obat dokter. Nah, jadi kalau untuk obat sendiri dok ya, untuk ibu hamil itu kita pakai sama dok yang gigi. Jadi ada kategori khusus, nanti dokternya nih yang tahu nih kategori obat apa sih yang boleh dikonsumsi ibu hamil. Jadi jangan konsumsi sendiri, jangan beli sendiri. Takutnya salah dok, jadi malah efeknya nggak bagus juga kalau jangan gitu. Jadi mas cukup penilaian sendiri ya, apakah ini cukup itu nahan aja, apakah harus ditindakkan atau dengan minum obat? Minum obatnya harus dilihat dokter ya. Jadi trimester 1, 2 atau 3 ya, jadi penting dok untuk trimester pertama juga. Makanya kan kalau di puskesmas itu konselingnya sama ini dok ya, poli gigi juga dok. Iya. Jadi untuk trimester pertama itu kalau bisa ya konsul, tapi itu nanti lebih ke kita kasih informasi, edukasi. Tidak untuk melatih, diharapkannya baik-baik aja kan sama hormon kandungan itu dok. Jadi gini dokter, paling enaknya dokter kalau mau program hamil, kontrol dokter gigi dulu ya, jauh lebih bagus. Jadi pencegahan itu jauh lebih bagus dokter ya, daripada nanti pas ada apa namanya pas hamil lagi sakit gigi, wah ini lebih repot lagi dokter ya. Baik dokter, terima kasih. Wah ini kayaknya ada temannya dokter ini, ada Siti Nuryanti dokter. Ini Bu Dokter, adik kelasnya, kelas saya, masya Allah, keren banget. Iya. Dokter, ada Siti Nuryanti nih dokter. Kalau sudah terlanjur gigi anak-anak rusak, gimana ya dokter? Nah, ini gimana dokter? Kalau rusak, ya tadi mungkin harus dokter ya. Kalau sudah parah cabut, ya, karena masih ya begitu dokter ya. Daripada dia sakit dan begitu kan. Kemudian masalahnya sudah terluka, yang kemudian dokter mungkin ya. Tapi kalau masih jam tangkai kita pertahankan. Itu dicabut, tapi nanti dengan kondisi setelahnya ada tindakan dok. Begitu, ada tidak? Kita bisa berhenti di sini dok. Karena nanti kehilangan panduan dok. Jadi dia juga makannya jadi nutrisinya kurang kan dok. Kita bikinkan gigi palsu dok. Oh gitu, bisa dok. Jadi gigi palsu bukan orang tua, jadi anak bisa dokter ya. Bisa dok. Kita dia, jadi memang mereka bisa untuk orang, untuk anak-anak juga. Masya Allah. Nah ini dokter, sebelum dokter kita sampaikan dokter, ini ada Pak Zaini dokter. Assalamualaikum, mau tanya apakah paksa atau mitos? Nah ini pertanyaan dokter, paksa atau mitos nih dokter? Penggunaan air peras lemon dan garam dapat memutihkan gigi. Atas perjalanannya, terima kasih. Wah ini agak menyimpang dikit dokter, tapi apa boleh dokter? Ini kita ternyata dokter. Kita harus belajar yang baru kalau gitu. Begitu ya. Jadi kalau untuk yang alamiah dok ya berarti ya. Itu jangka prosesnya sama seperti jawab aja deh tadi yang nanya bleaching tadi ya kalian. Kita sekali bleaching ya, karena waktu kita juga nggak lama lagi sepertinya. Jadi kalau untuk bleaching itu kan proses memutihkan gigi dok. Ya. Jadi dikasih aplikasi limpahan, kemudian nanti gigi bisa jadi lebih putih gitu. Ya. Nah itu dengan konsentrasi dan bahan tertentu dok. Kalau misalnya kita pakai kayak pasta gigi itu ada dok bahan putih itu ya.
Tapi kan konsentrasinya tidak sebesar kalau kita baking. Oh gitu. Jadi memang beda. Ada yang mau cepat, mau lambat. Nah, Kalau jadi, mau lambatnya biasanya dia gosok gigi rutin itu otomatis bisa putih atau jernih lah, paling enggak kan ada yang orang gigi yang memang dari dasarnya dia putih, ada yang memang nggak kuning-kuning kan ada dokter ya. Dan sononya lah pada ya, jadi kalau untuk gosok gigi itu lebih ke menjaga dok. Kan soalnya habis gosok gigi kita makan lagi, kena lagi, nempel lagi, warnanya berubah lagi. Tapi kalau udah yang nggak bisa lagi ya, mau kita pakai bahan yang konsentrasinya lebih banyak bleaching tadi ya. Bleaching, Jadi ya. bleaching itu teman-teman sahabat saya itu memutihkan gigi kita, menerangkan gigi dan menjernihkan gigi kita. Jadi yang tadinya kabur-kabur, yang masa depan kabur juga bisa di bleaching nanti ya. Iya, yang sukanya ngerokok kopi itu kan biasanya berpengaruh juga dokter gigi. Kan gitu ya. Iya, dia merubah warna gigi. Jadinya Karena nikotinnya tadi ya, ya. namanya stain dok, stain gigi dok. Baik, itu dokter ya. Banyak ternyata ya. Dokter gimana? Terus kalau misalnya bagaimana penggunaan dengan cairan kumur itu dokter? Itu kan ada obat kumur dokter. Apa yang bagus untuk adakah kayak obat kumur yang apa namanya dokter bisa mencegah karies dokter? Kalau ada itu kandungannya apa? Kita nggak endorse dokter. Jadi kalau ada silakan tanya ke dokternya nanti. Ya, jadi kalau untuk obat kumur itu sendirian juga dok ya. Beberapa dokter gigi juga mengajarkan. Cuma sebaiknya untuk obat kumur sendiri itu pilih yang nggak ada alkoholnya. Jadi batasi alkoholnya gitu. Karena tadi di rongga mulut kita ini kan ada flora normal ya dok. Tadi yang bakteri tadi. Ya, jadi tetap dipertahankan flora normalnya. Kalau dia mati, kita nggak harus ya, jadi kalau bisa kan itu sebenarnya alkohol di dalam obat kumur itu kan bukan antiseptik ya. Selain antiseptik, sebenarnya dia itu untuk melarutkan zat aktif yang ada di dalam obat kumurnya. Tapi itu bisa diganti dok, cari yang ada kandungan minyak, misalnya itu bakteri gitu. Min, terus apa yang sekarang itu dok? Lupa saya. Ya, apa dok namanya yang kalau merek kalau dokter aja sepakat merek namanya mereknya nggak mau dokter tapi belinya di apotek sih maknanya sama Rizky Medika ya Pak. Ya pokoknya ya gitulah. ya begitu. Ya. Kalau bisa jangan yang alkohol. Ya, jadi otomatis alkohol itu mematikan kuman-kuman bakteri padahal di dalam mulut kita itu flora normalnya. Itu untuk yang sehari-hari itu. Sama dari usus juga ada flora normal gitu ya. Cuman begini dok, ini harus garis bawahi nanti salah dok. Kalau untuk kondisi tertentu ya, misalnya dokter ngesepkan nih, itu kan dengan aturan pakai dok, itu tidak apa-apa dok. Oh gitu, tapi sekarang kebetulan berlaku ya. Iya. Kalau sudah resep dokter berarti sudah Aman dok. gimana? Aman. Kalau beli ini tadi yang menjadi masalah itu yang beli bebas dokter ya. Karena itu bisa dibeli bebas karena labelnya hijau dokter. Betul. Boleh. Kalau label merah, kalau apa? Ya sahabat sekalian, mending kita gini. Kita mendapatkan penjelasan bagus dari dokter bagaimana menggunakan obat karena penggunaan obat itu tidak bisa sembarangan ya efeknya bisa jadi nanti ke gigi ya bisa juga nanti misalnya pada tubuh kita ya baik itu kena ginjal atau istilahnya di hati juga itu implikasi sangat panjang penggunaan obat jadi sekalian kita sampaikan dari apa namanya bijaklah dalam menggunakan obat. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas juga. Nanti di sesi berikutnya kita akan bagaimana bijak. Nah, kan dulu sudah lama ya pernah apa namanya kita juga live tentang obat bijak dengan obat. Tapi insya Allah nanti kan kita akan buat lagi sekarang bagaimana penggunaan obat dengan obat tertentu dengan penyakit tertentu mungkin insya Allah kita akan memberikan edukasi kepada sahabat jadi Rizky Medika sekalian. Baik dokter, ini masih ada pertanyaan. Dokter mau nanya, kalau sikat gigi sudah menggunakan pasta gigi ya, ini kan pasta aja, ini mungkin pasta gigi ya, kan kalau pasta nanti kita buat salad pakai pasta aja dokter. Iya betul, atau makan mie pasta juga. Ya, ini pasta gigi. Apa perlu setelah itu pakai mouthwash ya? Obat kumur tadi. Tadi mungkin sudah dibahas ya dokter ya. Atau salah satu ini. Keduanya boleh? Salah satu. Tapi yang penting harus gosok gigi dokter ya. Betul. Jangan hanya umur itu aja, yang penting caranya gosok gigi atau dua-duanya. Tidak boleh hanya umur aja. Baik dokter. Ini dokter, pertanyaannya semakin sore, semakin lama semakin banyak dokter. Baik dokter kita jawab dokter. Kalau tidak nanti kita sesi berikutnya dokter ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini dari Rizkyani Nur Hidayah ya. Mau tanya,
apakah boleh boleh-boleh saja sikat gigi setelah bangun tidur dan belum mengkonsumsi makanan apapun. Ya tadi bagaimana dokter yang sebaiknya setelah gosok gigi. Tapi kalau dapat dokter yang kalau misalnya gosok gigi dulu, habis itu makan gosok gigi lagi nggak apa-apa. Jadi minimal kan 2 kali ada setelah sarapan dan sebelum tidur. Tapi kalau misalnya mau lebih boleh silakan aja. Ya Mbak Rizkyani boleh. Baik dokter, kayaknya pertanyaan sementara dari online itu sudah dan beberapa sahabat kan. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Ya, baik dokter. Nah, dokter ini kan sebenarnya apa namanya dokter gigi kan sudah banyak nggak di puskesmas, nggak di klinik. Jadi himbauan dokter apa sih sebenarnya untuk sahabat sekalian yang mungkin sudah kena karies atau mungkin yang sebenarnya belum kena dokter, atau misalnya himbauan untuk setelah misalnya giginya habis dokter, giginya habis jadi apa tinggal tunggunya itu gimana dokter? Silakan dokter. Boleh. Untuk semuanya ya, yang pertama itu menjaga oral hygiene atau kebersihan rumah mulut dok. Gitu ya. Ya itu penting. Jadi kebersihan mulut ya tadi bisa dengan cara gosok gigi dan kemudian kita supaya kita berumah dengan pasta gigi yang berkualitas juga. Kemudian makan makanan yang baik untuk gigi, konsumsi makanan yang baik, yang nggak baik jangan dikonsumsi, dikurangi lah kalau bisa, dihindari ya. Ini kok makanannya apa dokter? Nah untuk makanan sendiri itu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Kalau buah-buahan, pilih yang ada vitamin C sama vitamin A yang itu bagus. Selain itu juga seperti apel itu dok, itu air kan itu bagus dok untuk bersihin gigi. Dan apel itu ada airnya, plus nggak keras-keras, jadi buat ada plak kecil-kecil bisa lepas dokter ya. Kemudian kalau untuk sayur ya kacang-kacangan boleh. Kemudian setelah itu juga menggunakan benang gigi. Nah ini. Oh benang gigi dokter. Ini ketinggalan ini dok. Oh gitu. Jadi cara pencegahan itu bisa dokter dari sini. Jadi misalnya, tapi benang gigi itu dokter kan ada yang sudah dijual, ada yang bentuk kotakan gitu, atau itu bisa benang sendiri dokter. Dan bagaimana sekarang penggunaannya bagaimana dokter? Apakah setiap saat bisa gunakan atau bagaimana dokter? Jadi kalau untuk benang gigi karena kita ini tahu dok ya kayak mau gosok gigi aja kadang kan perlu effort gitu. Yeah. Jadi untuk benang gigi kalau bisa habis kita gosok dok, gitu. itu biasanya di sela-sela kan nggak ikut tuh. Itu yang sulit dok, pakai benang gigi yang dijual khusus ya, bukan benang jahit. Oh benang, dokter. Oh apalagi kalau benang yang ikat sapi tidak bisa dokter ya? Oh iya itu. Jadi benang jahit aja tidak bisa, apalagi itu nggak bisa itu. Jadi memang ada jual khusus dokter ya? Ya itu gunanya nanti di sela-sela aja dok. Kayak kalau zaman dulu kayak orang berbagi kayu gitu ya, pelan-pelan krek gitu. Kalau sekarang kan pakai sesok ngomong gitu kan. Kalau dulu kan ada yang cerit pelan dengan hati dokter ya. Pokoknya kalau mau ini tutorialnya sama saya. Oh gitu, wow. Bisa dokter ya, masya Allah. Baik dokter, insya Allah nanti sahabat bisa. Yang paling penting dok ini kontrol ke dokter gigi. Oh penting dokter Ini ya. harus dilakukan dok, karena minimal 6 bulan sekali ya, karena nggak mesti sakit gigi datang itu salah dok. Kita kan harus mencegah ya dok ya. Betul. Mau sakit mau enggak, kontrol ke dokter gigi, nanti diperiksa dok. Ini ada apa gitu kan. Kalau misalnya baik-baik aja, nggak dia-apain kok, aman. Pulang dengan selamat gitu. Tapi kalau misalnya lubang, kan kadang nggak tahu dok, kita nggak lihat, apalagi di ujung sini ya dok, nggak kelihatan. Itu lebih baik kontrol, jadi nanti dia, oh ini harus diapakan dokternya. Itu bisa lebih menjaga, itu definisi menjaga dari Gitu ya, jadi memang pencegahan penting ya dokter ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati dokter ya. Jadi sahabat sekalian, ya, yang belum pernah kontrol silakan kontrol kemana saja. Ya, mungkin tempat terdekat boleh, ke tempat dokter praktek boleh. Kalau di sekitaran Rizky Medika, silakan datang ke Rizky Medika. Jam berapa sih dokter ada di klinik itu dan hari apa dokter? Sekalian kita sampaikan supaya sahabat klinik Rizky Medika ini tahu, tidak kecewa ketika datang ke dokter, kok dokternya nggak ada gitu loh ya. Karena insya Allah di jam-jam itu dokter selalu ada. Jadi kalau untuk jadwal, teman-teman boleh datang jam 4 sore sampai jam 8 malam, itu dokternya standby di klinik. Ya. Jadi jam 4-nya pada asar ya, sampai jam 8 itu pendaftarannya. Jadi kalau sudah lewat jam itu ya
mohon maaf disebut lagi dokter ya. Nanti kalau pas jam 8 tank daftar masih, walaupun sahabat sekalian saya mau bleaching, insya Allah akan dilayani semuanya. Karena jangan sampai jam 12 ya. Sekarang pulang. Senin sampai Sabtu ya dokter. Senin sampai Sabtu, jadi minggu libur dokter ya. Nah, tadi sahabat ya kalian di Inggris ketiga saat ini yang pagi belum ada dokter ya. Kalau kemarin belum pagi, jadi kalau dokter ya sini jadwalnya yang setiap hari kecuali hari Ahad ya, dan di jam 16 pukul 16 orang sampai 20 ya. Baik dokter. Dokter ada lagi yang mungkin sahabat di Indonesia perlu tahu. Batas usia terkecil atau termuda dokter yang bisa ditambah. Karena ini dokter ya, yang tadi sampaikan kan sedikit mungkin bisa. Kira-kira pas ada tindakan dokter ya, misalnya kayak orang sunat itu secepat mungkin itu berapa? Ada yang mau lahir atau satu minggu itu kan bisa dokter. Kalau misalnya gigi dokter, tambal gigi, yang pasti tentunya sudah bentuk gigi dokter ya. Ya kalau belum bentuk gigi tidak bisa ya. Tapi kira-kira umur berapa dokter yang memang istilahnya bisa ditambah? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ke dokter gigi, persiapan apa saja yang kita atau pasien ini siapkan dokter untuk kontrol atau misalnya pengobatan perawatan daripada gigi dokter? Oke, ini yang pertama untuk usia batas terkecilnya dok ya. Yang jelas sudah tumbuh giginya sudah tumbuh. Kemudian kalau untuk usia sendiri dok, karena ya tadi dok karena kita lihat sudah tumbuh giginya, kadang pertumbuhan anak itu beda-beda dok. Dan kerusakannya juga kadang ada yang baru saja sampai dia dewasa, ada yang berat. Jadi kalau saran dari saya lebih baik kita mau nambah atau enggak, anak kalau sudah bisa diajak komunikasi mungkin dikenalkan tertentu biar nggak takut nanti kalau betul sekali. Jangan nanti biasanya kata masyarakat, dokter lagi. Iya, aku jangan ya. Nanti pas giliran ayah bundanya ajak anaknya ke dokter, repot sendiri. Ya, edukasi penting ya, ayah bunda sahabat medika ketika punya anak itu jangan ditakut-takutin. Jangan takut-takutin, nanti disuntik sama dokter, nanti dicabut gigi sama dokter, nanti takut polisi, ada polisi karena polisi. Jangan, jadi itu akan ngefek jangka panjangnya. Jadi ketika ayah bunda nanti misalnya bawa putra putrinya, ya pas giliran lubang giginya, sakit giginya diajak ke dokter nggak mau karena sudah kita planning. Ya. Jadi itu penting sekali ya, ayah bunda sahabat medika itu edukasi penting. Ya. Dan silakan dokter. Jadi sebisa mungkin misalnya untuk gigi semuanya kira-kira ya 6 bulan tadi dokternya, 6 bulan sekali. Dibawa lah, kontrol bareng-bareng keluarga. Ya, benar. Jadi kebiasaan nanti. Sulit kalau pulang. Baik dokter. Terus yang kedua apa nih? Tadi yang kedua apa dokter ya? Apa ya? Pas ya. Jadi lupa persiapan. Ya. Oke. Jadi kalau untuk persiapan sendiri, ini lebih ke rasa mau ke dokter gigi malu. Nah itu dah. Jadi biasanya pasti sekat gigi dok suruh Iya, gitu. Iya. Bersih dulu tuh ya. Bersih, karena dokter giginya nggak ini loh, mungkin nggak harus sikat gigi loh, enggak, dokter giginya nggak minta. Jadi paling suruh umur dokter ya. Iya, lebih ke Nanti sekalian di buru-buru kan. jadi nanti kita bisa lebih cepat kalau sudah dibersihin dulu di rumah. Jadi siapa yang tadi ya, minimal adalah gosok gigi dan umur. Ya, dokter. Sebelum kita akhiri, dokter, sebelum tanya-tanya apa lagi ke sahabat, ini ada tadi pertanyaan. Ada nggak kaitannya karies dengan bau mulut dokter? Ini kan banyak sih dokter. Ini hampir terlupa dokter. Karena kok nggak ada yang bertanya. Jadi pertanyaan Bang Mila sebelum kita akhiri live kita dokter ya. Karena tadi yuk kita agak molor dokter ya. Karena memang terkendala alhamdulillah asal kita ini sampai jam 4 lewat. Jadi ya bisa mulainya hampir jam 5 baru mulai kajian. Ya, Jadi kalau untuk yang dokter hubungannya antara hubungannya bau mulut dengan karies. kalau untuk hubungannya ada dok. Ada. Jadi karies itu kan identik dengan lubang kan dok. Di bawah lubang itu biasanya tersisa sisa makanan. Sisa makanan dokter ya.
Jadi itu menyebabkan bau juga dok. Jadi kalau bau mulut ini, nah itu bukan murni dari pencernaan dokter ya, betul bukan? Dan dari gigi ya, Dari gigi, yang cukup paling banyak itu dari gigi dokter ya. Iya. Kalau dari pencernaan misalnya, jadi karena pas dia bersendawa itu baru bau ya. Kalau misalnya bersendawa kan enggak dokter, karena jarang ya. Ada bedanya. Nah itu baru. Tapi kalau tanpa bersendawa terus bau, kemungkinan besar itu adalah dari mulut dokter ya. Baik itu misalnya dari karetnya tadi, ini ada hubungannya atau karang gigi juga bisa, atau juga misalnya, mohon maaf dokter, ada pakai gigi tiruan dokter. Nah, terus lupa gosok dokter. Itu itu banyak. Bisa ada jamur dok nanti. Jamur dokter ya, itu ngefek sekali terus tetap bau ya kasihan ya. Jadi sahabat kalian, mungkin kalau kita ya, supaya nggak bau, supaya kita lebih percaya diri ya, kalau dia akan kontrol atau dokter lihat nanti di klinik untuk apa namanya periksa ada karet tidak, jangan sampai nanti bahasa umumnya cantik-cantik kadang-kadang bau lagi lah gitu ya. Jadi untuk mencegah itu ya sahabat sekalian kita mengontrol dokter itu melihat apakah saya ini ada karies atau tidak ya. Dan bagi misalnya ada sahabat sekalian yang sudah terlanjur saya tadarullah giginya sudah dicabut misalnya, dan dia menggunakan buku palsu atau gigi tiruan ya, sebaiknya mungkin sering mungkin bisa ya untuk apa namanya itu dokter ya, membersihkan ya gigi tiruannya dokter ya, supaya tidak tertinggal sisa-sisa makanan yang itu kan karena ada bakteri, ada floranya itu buat juga pembusukan dokter, akhirnya bau. Jadi bukan hanya dari pencernaan saja, tapi memang dari mulut itu sangat ngefek itu ya. Baik dokter, terima kasih dokter atas pencerahannya. Dokter, jangan kapok-kapok dokter ya, yang anggota dokter ya. Nanti selalu ditunggu sama sahabat sekalian. Terima kasih dokter atas informasinya. Semoga kita selalu sehat dan dimurahkan rezekinya, dibanyak umurnya. Amin. Amin. Kalau salah mohon maaf ya. Ya, baik, pemirsa sekalian, sahabat Klinik Medika ya, tidak terasa sudah 1 jam ternyata kebersamaan kita pada sore hari ini, dan insya Allah ya tunggu tampilan kita berikutnya, nanti akan ada playernya insya Allah. Pekan depan kita akan bahas bocorannya apa ya, nanti insya Allah ada 2 kemungkinan. Kalau kita tidak bahas tentang smart plan, gimana cara kerja smart plan sendiri, kita akan bahas dengan penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Ya, simak, saksikan nanti di live Klinik Medika. Sahabat sekalian, Klinik Medika, jika dirasa bermanfaat ya informasi-informasi dari kami, dari Klinik Medika, bisa ya teman-teman sekalian, sahabat sekalian itu memfollow IG kami ya, Klinik Medika, atau Facebook kami ya. Bantu untuk like dan share, semoga bermanfaat acara-acara ini dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kesehatan yang memang perlu kita tahu sebagai masyarakat dan dalam menjaga kesehatan, karena lebih baik yang mencegah daripada mengobati, gitu dokter ya. Baik, sahabat sekalian, nanti Mbak Putri ini nanti gimana nih ya, pemenangnya gimana nih, diumumkan sekarang atau nanti admin yang mengumumkannya? Oh nanti, insya Allah nanti pemenangnya ya akan diumumkan oleh admin dan akan di-share ya lewat Facebook ya, Klinik Medika, nanti insya Allah akan diumumkan. Ya. Terima kasih atas perhatian sahabat Klinik Medika. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya Dr. Prayitna sebagai host pada live kali ini mengucapkan